Wala tadurruhu harakat khafifah kahakin bi'asabihi. Nggak apa-apa kalau gerakannya itu ringan seperti garuk. Wa idarati subhatin, atau pakai subha. Walaupun pakai tasbih tadi itu tidak dituntut dalam sholat malam, pun sembahyang tasbih. Taklim tasbih aja nggak boleh kok, apalagi sholat. Semua itu ya hadirin, wa ta'usyai'in fi ghairi mahalli itu dhulumun. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya itu dolim. Ya, kan Harun Ali Habsyi kalau lihat muridnya waktu taklim gini sibuk megang tasbih, dipanggil, diambil tasbihnya, dipedot. Tasbihan nanti setelah taklim. Ini sekarang waktunya taklim, itu tasbih dipedot. Apalagi bawa HP itu. Ditutup nondasi itu. Ya, kalau ente ada orang bawa, apalagi bunyi, culek kayak hari itu. Ya. Anak pernah waktu hadir muktamar ulama, handphonenya ulama itu dari bunyi, sih gitu. Zaman dia ini. Itu ada satu orang alim yang langsung berdiri ngambil mic marah-marah. Ada risa minal adab. Kita hadir mendengarkan muhadarahnya ulama. Waktu itu yang menyampaikan materi Habib Umar. Terus ente matikan handphone. Risa minal adab. Tak boleh gitu. Aib kata ente masuk ke majelis bawa HP, nggak ente silent, aib banget. Terus bunyi, suaranya ganggu, nggak boleh. Mafidhau, kadang ada orang punya ilmu tapi nggak punya cita rasa, nggak punya dhau, nggak punya perasaan. Jadi kadang-kadang nggak tahu mana tempat yang layak dan mana yang tidak. Nah, taklim kayak gini ini nggak boleh. Ada suara tutit, awas tuh. Kalau santri insya Allah nggak ada. Handphone apa? HP apa bukan? Jam. Kalau santri jam. Nggak usah, nggak perlu. Tidit. Nggak perlu. Pokoknya jam beker. Ya. Jadi nggak perlu. Atau khusyuk untuk majelis itu kayak gitu. Taklim. Ya, jadi supaya fokus semuanya. Kemudian ya, subhah tidak membatalkan, tapi bukan tempatnya. Wala sukut tawil tidak batal, sholat ngelamun. Pernah nggak ente? Pernah nggak? Sama anak juga pernah. Sholat ngelamun. Anak pernah sholat ngelamun pas tahiyat lagi. Jadi nggak salam-salam, lu bingung, ya. Sholat ngelamun, gimana? Batal apa enggak? Lah sukutin tawil, tidak batal. Tapi ya itu kualitas sholat orang yang nggak beres, ngadep sama Allah ngelamun. Ya. Wa isyaratun mufhimatun min akhras. Iya. Orang bisu itu isyaratnya itu sama dengan bicara. Hukum isyaratnya orang bisu itu seperti orang yang bisa bicara, yang tidak bisu. Ya, dalam segala hal. Kecuali di 3 tempat, diantaranya sholat. Jadi orang bisu itu kalau umpama ya, orang bisu itu ngomong gini, I call you, aku mau telepon kamu, ya, atau artinya saya mau telepon kamu. Ketika dia bicara di luar sholat,
Isyarat ini seperti bicara. Hukumnya isyarat orang bisu seperti bicara. Tapi di dalam sholat tidak. Jadi orang bisu itu bicara saat panjang-panjangnya, sholatnya sah. Isyaratul akhrasi mithlu nutkihi fima ada thalathatun lisidkihi fil hamthi was salati was syahadati tilka thalathatun bila ziyadati. Jadi pertama hanaf. Hanaf itu mengingkari sumpah. Ya, terus syahadah itu kesaksian, karena bisu itu tidak diterima syahadahnya. Sholat juga begitu. Jadi sholat ngomong, aku telepon kamu, ojo metu-metu, awas. Ini berapa huruf ini? Kalau kita ngomong batal, tapi orang bisu enggak. Tapi gerakannya hanya pakai jari, gerakannya pakai gini-gini batal. Yang membatalkan gerakan, bukan isyarat. Kemudian watukroh, selesai sudah, selesai muktilatu as-shalah. Sekarang makruhatus shalah. Apa aja yang makruh dalam salat? Yudafi'ul akhbathaini, menahan buang air kecil, buang air besar. Jadi Anda kalau mau sholat, pas kepingin kencing, pas kepingin buang air, cepet-cepet ke kamar mandi dulu. Karena sholat dengan menahan buang air kecil, buang air besar, atau menahan angin, itu makruh. Kenapa? Alasannya Anda sholat gak bakal khusyuk. Sholat akhirnya sudah dipikir jeding dong. Yang diingat-ingat cuma kamar mandi. Karena dia tahan terus, ya. Kecuali imdhaqul waqt, kalau mau masuk waktu selanjutnya atau mau keluar waktu, nggak apa-apa, harus ente tahan. Karena dulu kan yang wajib. Au bihadrati ta'amin au syarabin yatubu ilaihi. Sholat, hadirin, sholat sambil nahan lapar atau nahan haus, dan air sudah di depanmu, nasi sudah di depanmu, nasi sudah depan, air sudah depan, inti haus, inti lapar, mana yang didulukan? Makan dulu apa sholat dulu? Kata ulama, kalau yatuku ilaihi, sudah betul-betul dia lapar, tapi kalau dia nggak lapar, nggak haus, terus makannya sudah siap, sholat dulu. Paham? Tapi kalau dia lapar, dia haus, gimana hukumnya? Kalau waktu sholatnya masih panjang, makan dulu. Tapi kalau waktu sholat mepet, sholat dulu. Paham? Jadi orang lapar, orang haus, di waktu yang masih panjang, afdolnya makan dan minum dulu. Bahkan makruh sholat dalam keadaan lapar dan kehausan. Makruh sholatnya. Rasulullah, ya idza hadaral asya wal isya'u faqaddimul asya. Kalau sudah siap makan malam dan sudah siap waktu sholat isya, dahulukan makan malam, kemudian baru sholat isya. Khususnya bagi yang lapar dan waktu masih panjang. Ada orang berpikiran macam-macam, mangan si'ai supaya sholatnya bisa khusyuk. Itu yang benar. Tapi anak pondok enggak, sholat si'ai supaya makannya bisa khusyuk benar, enggak kesusu-susu. Ya. Kemudian illa an in khasya khurujul waqt, sudah. Wa yukrah tasbikul asabi, dan makruh sholat sambil gini. Di tengah sholat sambil gini, ya sholat kan gini, tapi dia gini. Ya. Gimana hukumnya? Makruh.
Wa iltifat li ghairi hajah, salat tola-tole 1, 2. Nah, hukumnya apa? Makruh, tidak batal. Ada salat ini, ada orang lewat, tidak batal, cuman apa? Makruh. Ya. Tapi kalau sampai 3 kali, ini kadang-kadang yang salah. Salat sambil ini. Batal. Kenapa? 1, 2, 3. Batal. Kalau terpaksa sekali-sekali. Berhenti dulu, mengkotek anil awal, baru. Ya. Sholat juga kalau enggak kebiasaan atau enggak, jangan. Ngamuk malaikat pun balik. Kemudian wa raf'u basarihi ila sama, makruh di dalam sholat itu lihat ke atas. Makruh sholat gini. Yang makruh lihat atas itu di 2 hal. Pertama, sholat. Kedua, waktu buang air. Kamar mandi, baik buang air kecil, buang air besar, makruh lihat langit. Jadi hukum raf'ul basar apa? Makruh di sholat, makruh inda qadha'il, tapi sunnah ba'da wudu. Pas wudu, selesai wudu, sunnahnya diangkat hatta yabhar, ya, bayadhu ibtihi. Sunnahnya sampai kelihatan apa? Bayadhu ibtihi, putihnya ketiak. Putihnya ketiak. Kon keteknya nyerang-nyerang wadah mana. Karena diperseni. Jadi dibuka Rasulullah itu putih, bayadhu ibtihi. Bayadhu itu putihnya ketiaknya itu kelihatan. Jadi menunjukkan umat Islam dulu itu ketiaknya putih-putih. Oh, nyereng-nyereng akan makan bawang. Ya. Terus angkat tangan ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika as-shalihin wa ja'alna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu sambil sunnahnya lihat atas. Jangan habis wudu. Ya boleh, tapi itu mukhalif dengan sunnah. Sunnahnya angkat gini. Setelah sholat keluar kamar mandi habis wudu. Pokoknya habis wudu gini. Raf'ul basar makruh fi sholat wa fi qada'il hajah. Kemudian raf'ul basar sunnah pada al-wudu wal mubah fi ghairi dzalik. Selain itu mengangkat mata atau kepala di atas gini, di selain itu hukumnya mubah, boleh-boleh aja. Wa nadhar ila ma yulhi, makruh di sholat melihat sesuatu yang melupakanmu. Makanya hati-hati kalau sholat, jangan pakai kaos yang ada tulis-tulisannya, yang belakang bocor. Apa itu tulisannya? Itu loh, cinta ditolak, dukun bertindak. Pas dia lagi ditolak, tengah-tengah sholat, sawak, betul, kalah. Itu tak bilangi. Ulama ini masih beda pendapat tentang masjid yang ada tulisannya. Masjid di pondok ini sampai sekarang memang nggak saya tulisi. Biasanya kan bisa tulisi. Ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan. Karena termasuk sesuatu yang menarik perhatian orang ketika sholat. Ada, saya
sholat di masjid, nggak perlu saya sebutkan. Wah, tulisannya bagus. Akhirnya ketika saya imam baca, saya nggak baca tulisan apa itu. Iya kan? Nah, ini yang membuat akhirnya makruh. Jadi afdolnya musola dibuat bagus tapi nggak usah tulis-tulisan. Apalagi di masjid Asy-Syaikh Zaid, masjidnya terlalu bagus di Abu Dhabi. Hatta sholat itu, ya tulisannya bagus ya. Ya kalau ulama yang membolehkan ya nggak apa-apa. Tapi kalau afdolnya ditutup dari segala hal agar tidak mengganggu konsentrasi. Wa kafu thawbihi, sholat ininya diginikan makruh. Sholat ininya dikuncit, rambutnya dikuncit makruh, apalagi dimasukkan ke imamahnya makruh. Kemudian sholat mengusap debu di dahi habis sujud, gini kan makruh, biarkan aja. Malah diusap ini makruh. Wa tafa'ub, angop. Tahu tafa'ub? Angop itu bahasa Indonesianya apa? Menguap bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya angop. Bahasa Malaysianya apa angop? Menguap apa menuap? Oh ya sama. Thailand. Ao. Ao. Bahasanya. Ya. Itu apa hukumnya? Makruh. Tafa'ub itu makruh. Fa'in wala tahu. Tapi yang namanya menguap itu kan nggak bisa dipastikan. Kadang-kadang sengaja, kadang tidak. Kalau nggak sengaja gimana hukumnya? Kalau nggak sengaja, wada'a yadahu ala famihi, disunahkan menutup mulutnya dengan tangannya. Kanan apa kiri? Di kitab apa? Khilaf. Kanan kiri? Lah, kiri. Khilafnya zahir batin. Kalau salah tak antem dulu. Kan cerdas moco sekali. Karena 15 tahun yang lalu moco. Itu khilafnya nanti mana? Kanan apa kiri? Nutupnya kiri. Zahir apa batin? Nah, ini yang khilaf. Gila batin. Gila zahir. Wakila takhayyar. Yang penting kiri. Ya. Ente kalau ditanyain kiri apa kanan? Kiri. Di mana? Tak samblek ini kok. Ya. Ente kalau mau jawab pertanyaan harus pernah baca. Tidak pernah baca? Menang. Kiri apa kanan? Wallahu a'lam. Tidak tahu. Kiri apa kanan? Di Safinah kanan. Di Neloroja kiri. Harus dijawab. Kalau enggak, ente ini barusan adalah termasuk yang dikatakan ajrahukum fil futya ajrahukum fil nar. Orang yang paling berani jawab pertanyaan di dalam fatwa itu orang yang paling berani masuk neraka. Hati-hati kalau mau jawab itu. Itu apa kan? Dari mana? Nah, belum. Ya, kiri apa kanan? Kiri. Zahir atau batin? Khilaf, beda pendapat. Tapi ulama lebih banyak mengambil yang kiri. Kenapa? Karena tasawuf ini kan tahu. Kalau ente taruh di sini, khawatirnya nanti megang orang, jijik orang. Kayak Rasulullah itu ya hadirin, kalau makan kurma, Rasulullah itu kalau makan kurma, setelah dimakan, buangnya biji kurma itu gimana Rasulullah? Apa terus dipegangin terus dibuang? Ditaruh di sini ya. Dibuang.
buang biji kurmanya Rasul itu gitu. Di sana kurma kali. Kurma, ini kurma dimakan. Setelah ngeluarinnya jangan gini. Karena gini, ini kan bekas ludahmu. Terus kalau bekas ludah kamu pegang orang, kan jijik orang. Terus gimana? Rasulullah mengajarkan buang yang terus ditaruh ke tempat. Kenapa? Sebab mungkin selanjutnya kita pegangan. Jadi belum ada corona, Islam sudah mengajarkan hidup bersih. Sentuhan itu hati-hati. Ya, semua ada aturannya. Kan kalau di sini ya, itu nyentuh. Corona itu kan nyebarnya kan pegang-pegang. Bersin, kena virus corona, ini terus pegang orang, itu. Makanya dikasih apa? Masker, kaos tangan. Ini sebab supaya tidak menyebar. Kemudian wa in fa'in ghalaba wal mubalaghah fi khafdir ras fi ruku'. Makruh juga ketika rukuk terlalu dalam. Jari malaikat, kau nabi sembahyang nanti balik loh. Sembahyang rukuknya lurus. Ini yang afdal. Sebagaimana kemarin disebutkan. Wa wad'u yadihi ala hasiratihi, salat ngene. Mentang-mentang bos. Allahu Akbar. Gimana hukumnya? Sah, tapi wal busaq qibala wajhi wa yamini, meludahkan kotoran di depan sama kanan. Jadi kalau kita memang harus buang kotoran, buang ke kiri. Jangan kanan, jangan ke depan. Tapi ini ngomong kalau apabila kita sholat bukan di masjid nggak boleh diludahi. Kita mau sholat di mana? Di tempat sawah atau apa gitu, terus pas atau ada sisa kotoran makanan atau ada riak, ludahkannya kemana? Jangan ke depan, jangan ke kanan, tapi ke kiri. Ya, jadi ini kalau riak boleh nggak diludahkan? Boleh, busok. Asal jangan kanan, jangan kiri, dan jangan di masjid, atau jangan pas sholat jamaah. Pas itu jadi makmum, duit, langsung sebelahmu cek, biar bayar. Ya. Boleh juga di kaki, bukan depan, bukan betul. Afdolnya ini kalau mau ngomong akhlak dan adab. Kemudian bal an yasarihi au fi thawbihi au tahta qadami. Thawb itu bisa jadi maknanya fi thawbihi atau ini. Ini kalau ada bekas sama kanan. Ini risih, Ustaz. Ya risih buat inti asal. Jangan kanan, jangan kiri. Kanan kenapa? Enggak enak nih malaikat ini malaikat. Kalau yang kiri mesti tinggal kanan, ada malaikatnya. Di depan kiblat, bawah air atau kiri. Wallahu a'lam bishawab. Sirul Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا